28:1-30 ILT3, dan terjadilah pada waktu itu, bahwa Yehuda pergi dari saudara-saudaranya dan bergaul dengan seseorang, orang Adulam yang namanya Hira. Dan di sana Yehuda melihat seorang anak perempuan dari seorang Kanaan yang namanya Sua, dan dia mengambilnya serta mengawininya. Lalu ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menyebut namanya Kemudian dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Onan. Lalu wanita itu tambah sekali lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Selah. Adapun Yehuda sedang berada di Kezib ketika wanita itu melahirkannya. Dan Yehuda mengambil seorang istri bagi anak sulungnya, dan namanya Tamar. Dan anak sulung Yehuda adalah jahat di mata Yahweh, maka Yahweh membunuhnya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, "Hampirilah istri kakakmu itu dan kawinlah dengan dia serta bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Namun Onan mengetahui bahwa keturunan itu bukan miliknya. Sehingga terjadilah pada saat ia menghampiri istri kakaknya, maka dia selalu membuang air maninya ke tanah sehingga tidak memberi keturunan kepada kakaknya. Dan apa yang ia lakukan adalah jahat di mata Yahweh, maka dia pun membunuhnya. Lalu, berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya, "Tinggallah sebagai seorang janda di rumah ayahmu. Sampai Sela anakku menjadi besar," karena dia berkata, "Jangan-jangan dia mati juga seperti saudara-saudaranya." Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Dan hari-hari pun bertambah. Dan matilah anak perempuan Sua, istri Yehuda. Dan berkabunglah Yehuda, lalu pergilah dia ke tempat menggunting bulu dombanya di Timnat, ia dan Hira sahabatnya orang Adulam. Dan diceritakanlah kepada Tamar dengan berkata, "Lihatlah, ayah suamimu sedang pergi ke Timnat untuk menggunting bulu domba-dombanya." Maka dia menyingkirkan pakaian kejandaannya daripadanya dan menutup wajahnya dengan cadar, dan dia mengerudungi dirinya. Lalu duduk di pintu masuk Enaim yang menuju jalan ke Timnah, karena dia telah melihat bahwa Sela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepadanya sebagai istri. Ketika Yehuda melihatnya, maka dia menduganya sebagai seorang pelacur, karena dia menutupi wajahnya. Dan terpautlah dia terhadapnya di jalan itu, dan berkata, "Marilah. Biarlah sekarang aku menghampiri engkau," karena dia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah menantunya sendiri. Kemudian wanita itu bertanya, "Engkau akan memberikan apa kepadaku jika engkau menghampiriku?" Dan dia menjawab, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kawanan dombaku." Dan berkatalah wanita itu, "Asal engkau memberikan barang jaminan sampai engkau mengirimkannya." Dan dia bertanya, "Barang jaminan apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Lalu wanita itu menjawab, "Cincin meteraimu, dan kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu." Maka dia memberikan kepadanya. Lalu ia menghampiri wanita itu, dan mengandunglah dia olehnya. Kemudian bangunlah wanita itu lalu pergi. Dan dia menanggalkan cadar dari wajahnya serta mengenakan pakaian kejandaannya. Ketika Yehuda mengirimkan anak kambing itu melalui tangan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali barang jaminannya dari tangan wanita itu, ternyata dia tidak menjumpainya. Maka dia menanyai orang-orang di tempat wanita itu, dengan mengatakan, "Di manakah pelacur bakti itu?"
wanita yang ada di jalan ke Enaim?" Dan mereka menjawab, "Di sini tidak ada pelacur bakti." Lalu kembalilah dia kepada Yehuda dan berkata, "Aku tidak menemukan wanita itu." Dan orang-orang di tempat itu pun mengatakan, "Di sini tidak ada pelacur bakti." Lalu berkatalah Yehuda, "Biarlah wanita itu memegang barang jaminan itu padanya, agar jangan kita menjadi hinaan. Lihatlah, aku sudah mengirimkan anak kambing ini, tetapi engkau tidak menemukan dia." Dan terjadilah kira-kira 3 bulan kemudian, dikabarkanlah kepada Yehuda dengan mengatakan, "Tamar, menantumu itu telah melakukan perzinaan, dan juga ternyata dia telah mengandung karena perzinaannya itu." Lalu berkatalah Yehuda, "Bawalah dia keluar, dan biarlah dia dibakar." Ketika dia dibawa keluar, ia mengirimkan pesan kepada ayah suaminya dengan mengatakan, "Oleh pria yang memiliki barang-barang inilah aku telah mengandung." Dan dia berkata, "Aku mohon, kenalilah, milik siapakah cincin meterai dan gelang serta tongkat ini?" Dan Yehuda mengenalinya dan berkata, "Wanita itu lebih benar daripada diriku. Karena aku tidak memberikan dia kepada Sela, anakku." Dan dia tidak lagi menyetubuhi wanita itu. Dan terjadilah pada saat persalinannya, bahwa ternyata anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. Dan terjadilah pada saat persalinannya, bahwa salah satu mengeluarkan tangannya, lalu bidan memegang dan mengikatkan pada tangan itu seutas benang kirmizi seraya berkata, "Yang ini telah keluar lebih dahulu." Dan terjadilah, ketika dia menarik tangannya kembali, dan ternyata saudaranya keluar. Lalu bidan itu berkata, "Betapa engkau telah menerobos. Padamu ada terobosan." Maka namanya disebut Peres. Dan sesudah itu barulah saudaranya, yang di tangannya ada benang kirmizi itu keluar. Dan dia menyebut namanya Zerah.